Kita juga tahu dari sisi lain, satu-satunya ibadah yang Nabi Muhammad SAW menerimanya dari di atas langit, harus melakukan perjalanan spektakuler yang luar biasa itu ya, Isra dan Mi'raj. Isra, jalan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, yang Allah gambarkan di surah nomor 17, surah Isra dari ayat pertamanya ya. Perjalanan yang cukup jauh, karena Masjid Aqsa artinya masjid yang jauh. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang jauh, karena jauhnya dari Mekah di masa itu ya. Jadi orang perjalanan kuda tercepat, laki-laki terkuat itu bisa sebulan perjalanan menuju ke sana. Nah, ini harus melakukan perjalanan Isra. Kemudian di sana Nabi SAW bertemu dengan ruh para nabi-nabi, mengimami mereka di Masjid Aqsa. Beliau juga mengatakan, aku mengikat tali kekangan burak kuda yang bersayap. Ini tidak pernah atau tidak akan pernah kita lihat dalam hidup kita. Allah datangkan khusus untuk perjalanan menerima perintah sholat ini. Yang kata Nabi SAW, dia adalah kuda yang sifatnya seperti bagal. Bagal itu peranakan antara kuda sama keledai, yang dia memiliki dua sayap, dimanapun matanya melihat kakinya sudah di sana, saking cepatnya gitu ya. Kemudian aku pun mengikat tali burak di tempat yang biasa para nabi-nabi mengikat tunggangan mereka. Kalau beliau mengimami sholat ruh-ruh para nabi, kita nggak tahu bagaimana prosesnya, tapi Nabi sampaikan hal gaib ini kepada kita. Lalu kemudian beliau mi'raj ke langit, naik ke atas langit, melihat semua kerajaan langit ini, jumlah malaikat, kemudian ruh-ruh para nabi juga ada di setiap langit-langit tersebut. Dan beliau menggambarkan bagaimana ketemu dengan Nabi si fulan di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ke sampai langit ketujuh. Dan beliau lebih banyak yang kita singgung kalau masalah sholat itu di langit keenam, karena ketemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi beliau pada saat mengantar, sampai diantar oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan, sampai di sini batasku hai Muhammad ya. Dia tidak mengantar Nabi SAW. Kalau saya lewat sejengkal saja, ini saya bisa hangus terbakar. Allah cuma izin sampai sini. Maka Nabi SAW pun bertemu dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, lalu menerima perintah solat. Nah, waktu itu disyariatkan 50 waktu solat. Kemudian beliau turun di langit ketujuh, itu ketemu sama Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim tidak bicara apa-apa. Ini pada saat pulangnya, waktu pergi ketemu bicara, sempat ketemu dan berbicara. Tapi yang kita bahas adalah pulangnya setelah menerima perintah 50 waktu sholat. Di langit ketujuh turun dari Sidratul Muntaha, ketemu dengan Ibrahim. Ibrahim tidak bicara apa-apa. Di langit keenam ketemu dengan Musa alaihissalam. Itu Nabi Musa alaihissalam nanya, apa yang telah Allah syariatkan untukmu dan umatmu? Kata Nabi SAW, 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, ini sebagai jasa beliau kepada kita semuanya, dia mengatakan, hai Muhammad, mintalah keringanan kepada Allah, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Karena kalau 50 waktu sholat itu per 10 menit, 15 menit azan lagi, itu kan, karena satu hari 50 kali kita sholat, dan itu wajib semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku pun kembali kepada Tuhanku dan minta keringanan, diringankanlah 5, jadi sisa 45. Aku turun lagi di langit ke-6, ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa tanya, berapa? 45. Masih berat, minta keringanan. Terus begitu prosesnya. Nabi Muhammad kembali diringankan lagi 5 sampai sisa 5 yang kayak kita sekarang ya. Itu pun Nabi Musa masih mengatakan, hai Muhammad, masih berat, minta keringanan lagi. Maka kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Tuhanku karena sudah berapa kali bolak-balik. Maka Allah pun berfirman pada saat itu, sesungguhnya hai Muhammad, dia 5 waktu sholat tapi pahalanya 50 waktu sholat gitu ya. Tetap kembali kepada pahala 50 waktu sholat walaupun hanya 5 sholat saja.